Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa faktor yang menjadi penentu timbulnya power energi nur yang kuat pada proses perjalanan baiat maupun proses perjalanan amalan daripada mi'raj seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Sumber sanad energi datangnya Nur Muhammad adalah maunah dari Allah yang sangat dahsyat. Insyaallah kita tidak bisa mengucapkan dan menerjemahkan dengan kata-kata proses itu. Ya Rabbah, ya Rahman, ya Rahim. Kita serahkan saja kepada yang maha besar, maha kuasa, maha dahsyat, maha agung, maha kasih sayang. Allahu Zat, Allahu Zat, Allahu Rabbul Izzah. Insyaallah ini menjadi penentu datangnya maunah, karomah, hidayah kebesaran yang dahsyat, sehingga energi Nur Muhammad yang bersumber asli dari fisik dan biologi jasmania adalah merupakan hal yang sangat terpenting. Semuanya ini kita serahkan saja kepada ketentuan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita berangkat menuju ke Allah dalam keadaan titik nol, dan kita tidak pernah mengagung-agungkan atau mempertuhankan sanad dan turunan. Yang intinya adalah kita semua adalah inna akramakum indallahi atqakum. Kita semua adalah sama, kecuali hanya pangkat takwalah di hadapan Allah yang membedakan di antara kita. Oleh karena itu maka kalau kita bertanya tentang riwayat dan proses kuatnya Nur Muhammad, lebih menekankan tentang faktor istinja dengan ibadah batin, karena harus memproduksi kualitas mani secara hakikat dan ma'rifat, baru bisa menurunkan generasi-generasi ma'rifat billah dengan kekuatan energi power Nur Muhammad yang dahsyat. Allahu Akbar walillahil hamd. Insyaallah, dan rata-rata insyaallah yang memperbincangkan tentang persoalan Nur Muhammad ini adalah harus berjalan, mengalami dan merasakan. Untuk berjalan, mengalami dan merasakan itu sumbernya satu-satunya adalah maunah, adalah karomah, adalah laduni dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa kita pakai baca di buku, tidak bisa kita pakai dengar-dengar cerita baru kita mulai menghayal, mengangan-angan bahwa Nur Muhammad ini begini dan begitu. Tidak. Kita dengar, kita baca, itu referensi pengetahuan dan ilmu. Tetapi bagaimana caranya kita mi'raj, berjalan dan mencapai titik yang kita bicara itu? Itulah maunah, itulah karomah, itulah kekuasaan. Sedikit saja kebesaran yang Allah titipkan kepada kita hambanya, maka ruhan dan jiwa ini dimuliakan oleh Allah, dimi'rajkan, diberangkatkan, karena energi Nur Muhammad telah meliputi dan memeluknya, membawa pergi jalan pesiar menuju ke pemilik sejati, Nur Allah, Nurul Izzati, yang empunya sifat, memperjalankan sifatnya untuk tenggelam dan fana di dalam yang memiliki sifat. Allahu Akbar. Oleh karena itu yakinlah bahwa dikala kita bisa bayangkan sebelum kita belajar mengenal diri, belajar berjalan dan bertemu Allah, karena ketika kita takbir sampai salam sebatas di angan-angan dan khayalan tentang adanya Allah dan adanya kita. Oleh karena itu ada pertanyaan candah daripada para imam-imam tua, pada kakek-kakek kita, pada uak-uak kita di tanah Melayu, di tanah Jawa, di tanah Aceh, di tanah Bugis, Makassar, ataupun di tanah manapun jua di negeri Nusantara ini, apalagi di tanah-tanah pedalaman tetua-tetua adat kita yang melaksanakan sepuh tarekah kita ini. Biasanya kalau seorang imam itu dia pimpin sholat, makmum yang belajar tarekah, makmum yang belajar berjalan dan sudah bertemu Allah dalam ilmu syariat, dia bertanya, wahai imamku, tadi ketika engkau memimpin sholat asar, di manakah engkau membawa kami makmum ini bertemu Allah? Imam yang tahu memimpin sholat dengan mi'raj, as-salatu mi'rajul mu'min. Sebuah perjalanan panjang ini harus dimiliki oleh seorang imam masjid. Sebuah perjalanan panjang ini harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Sebuah perjalanan panjang ini harus dimiliki oleh seorang guru, agar bisa tenggelam dan membawa pergi murid dan umatnya serta makmumnya ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dan tenggelam di dalam ma'rifat billah. Perjalanan ibadah hakiki kita adalah pertama kasaf mukassafah, melihat, dan yang kedua berjalan, yang ketiga bertemu, dan kita ma'rifat billah. Mengapa kita harus melihat?
karena kita telah diliputi oleh nur Muhammad yang sangat terang benderang, dan telah diliputi dengan nur yang sangat terang benderang, nurun ala nurin. Maka kita melihat kita telah bertemu dengan Sang Maha Kekasih. Itulah perjalanan indah. Allahu Akbar. Ketika dia belum kasaf, berjalan, mengalami dan merasakannya, maka dia tidak akan tahu tentang bagaimana kondisi perjalanan jiwa di dalam Mi'raj bertemu Allah di bait-baitnya, di tempat singgasana Allah. Kalau jiwanya, nafsnya, dirinya bertemu dengan Allah di ladang hati, di Baitul Qalbi ini, di Baitullah, maka tandanya titisan air mata cinta melalui air mata yang ada di kepala ini keluar. Cinta dengan rasa yang begitu syahdu, perasaan yang sangat halus, yang tidak tertahankan karena kerinduan itu datang dari sumber hati, diekspresikan melalui air mata yang ada di kepala ini keluar. Itulah air mata cinta. Maka tandanya jiwa, nafs atau diri kita telah bertemu dengan Sang Kekasih Allah di Baitul Qalbi, insyaallah. Allahu Akbar. Bisa jadi kita akan ma'rifat pada saat itu, pada saat dimana kita mengamalkan sholat takbir sampai salam. Itulah syariat mengandung hakikat. Di syariat kita bertemu Allah. Apakah pada saat takbiratul ula, pada takbiratul awal, maka sesungguhnya pada saat kita takbiratul ula, hilang lenyap dunia seisinya, kita di mana? Allah di mana? Itulah fana di dalam zat, lebur di dalam diri sejati Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau lebur di dalam rasa nur Muhammad. Insya Allah, intinya kita telah bertemu Allah, Allah telah bertemu kita di bait-baitnya, di rumah-rumah singgasana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah bermusyahadah di antara kekasih dan kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah mudah-mudahan menetapkan cara dia bertemu dengan kekasihnya, cara dia mencintai kekasihnya, cara dia mengekspresikan kasih sayangnya, sama seperti dia menggerakkan zahirnya, yaitu menggerakkan jasmani kita. Jasmani kita sudah mutu qabla anta mutu, sudah tiada, kusuk total, mati sebelum kita dimatikan. Insya Allah yang hidup hanyalah jiwa atau an-nafs atau diri kita, yang sebagaimana yang kita bisa melihat di dalam cermin, kemudian biasa kita mimpi atau bertemu di dalam tidur. Itulah an-nafs atau jiwa kita. Dan sesungguhnya jiwa kita itu yang akan melaksanakan sholat, melaksanakan gerak dan menggerakkan jasmani kita. Oleh karena itu kita akan merasakan dan mendengar sebagai jasmani, hanya menyimak saja apa yang dilakukan oleh jiwa yang sesungguhnya. Itu yang disebut dengan sholat hakikat, sholat yang sesungguhnya. Jasmani kita saja yang sholat, indera lahir kita saja yang sholat, jasad zahir kita saja yang sholat. Jiwa kita bergentayangan kemana-mana, memikirkan tentang dunia, pesiar kemana-mana. Insya Allah begitu pesiarnya, gentayangan tidak terarah dan tidak tertuntun. Tetapi ketika belajar mengenal diri, jasmani ini, jasadnya ini bersih, lubang dubur, pintu depan insya Allah bersih dan suci, ibadah batin suami istri bersih dan suci. Kolbi ini juga dilatih dan tertata dengan zikir kolbi bersih dan suci, menjauhi dan mematikan sifat-sifat buruk daripada hati, penyakit hati yang bernama syahwat, sangka, iri hati, dengki, dendam, kesumat, ujub, takabur, riya, sombong, dan segalanya yang bersangka buruk. Insya Allah di dalam penyakit hati ini hanya dibersihkan dengan zikrullah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Maka secara jiwa sudah melaksanakan sholat, jasmaninya sudah khusyuk, maka jasmani hanya menyimak dan mengikuti perjalanan jiwa. Sementara jiwa tenggelam di dalam rasa, ketika ladang hati yang merupakan negeri rasa itu sudah bersih, Nur Muhammad sudah bersinar, bercahaya dan meliputi, memeluk jiwa, memeluk jasmani insya Allah, maka Allah memberikan penglihatan kasaf mukasyafah, penglihatan kepada kita dengan terang benderang bagaimana jiwa kita bermi'raj bertemu Sang Yang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui etape alam ghaibiyah, menjadi hadiah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala menuju ke tempat singgasana negeri Allah yang Maha Kasih, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah menuntun kita. Nur Muhammad adalah nur sejati, cahaya sejati tuntunan dunia akhirat kita. Secara jasmani
Mari bersama-sama kita menjaga bersih dan sucinya 9 pintu jasad. Itu saja profil jasad kita, indera lahir kita, yang terdiri dari darah, daging, tulang dan kulit, jantung, empedu, limpa, hati dan paru-paru, yang semuanya berasal dari setetes mani dan sel ovum ini. Kita jaga hanya 9 pintu. 9 pintu itu yang kita rawat untuk menjaga dia dari kebersihan dan kesucian. Karena 9 pintu yang ada lubangnya itu, ada pintunya, itulah tempat keluar masuknya iblis, setan, atau dalam ilmu hakiki hawa-hawa bumi, hawa-hawa makan dan minum. Insya Allah tempat masuknya hawa-hawa bumi itulah yang membuat hijab, sehingga jiwa melaksanakan ibadah, jiwa melaksanakan kegiatan berzikir, atau jiwa menjalankan ketaatan perintah kepada Allah, jasmani tidak melihat kasab dan tidak mendengar dan mengikutinya. Oleh karena itu maka jasmani zahir ini hanya dijaga 9 pintu itu saja. 9 pintu itulah 2 pandangan mata dari penglihatan yang berdosa, 2 pendengaran telinga dari pendengaran yang berdosa, 2 lubang hidung keluar masuknya nafas daripada nafas-nafas haram, 1 lubang mulut daripada pembicaraan ghibah, pembicaraan yang bukan-bukan, pembicaraan yang berdosa, dan 2 lubang pintu depan dan pintu belakang rahasia diri kita, yaitu lubang dubur dan pintu kemaluan dari perbuatan zina, lubang dubur daripada istinja yang kotor. 9 pintu lubang jasad inilah yang kita jaga. Itu kalau kita jaga baik-baik, insya Allah mudah-mudahan Allah merahmati, mulia, Allah memberikan makom mulia kepada jasmani ini ketika kita meninggalkan dunia utuh, tidak dimakan tanah. Sementara naik ke makam hati, yaitu kita jaga sebagaimana dijelaskan tadi. Mari kita cegah penyakit-penyakit hati. Penyakit hati ini kalau muncul tidak mampu disembuhkan secara medis oleh dokter dan ahli manapun juga, kecuali hanya dengan zikir Allah, dengan zikir qalbi, insya Allah. Lalu yang ketiga, mari kita jaga dan bersih serta kita rawat yang bernama nafas. Kita berdiri bentuk huruf alif, kita ruku bentuk huruf ha, kita sujud bentuk diri kita seperti huruf mim, kita duduk di antara 2 sujud atau duduk tahiyat bentuk seperti huruf dal. Maka bentuk nama daripada jiwa Nabi Muhammad adalah Ahmad namanya. Siapa itu Ahmad? Ahmad itu adalah nafas. Nafas itu yang bernama jiwa, jiwa itu yang bernama Ahmad. Kalau di luar hidung bernama nafas, masuk ke dalam hidung bernama jiwa. Jiwa itu nama hakikinya Ahmad. Ahmad ini kalau tenggelam di dalam Nur Muhammad, maka Ahmad menjadi binasa dan tiada. Nur Muhammad menuju ke Nur Allah, Nur Muhammad tenggelam di dalam Nur Allah, maka ma'rifatlah. Jadi mari kita jaga jasmani kita dengan 9 pintu, kemudian kita jaga hati kita daripada penyakit hati, dan kita rawat nafas ini untuk menuju ke Allah. Yang penting tujuanmu adalah Allah, maka sesungguhnya engkau telah berjalan, diberkatkan, dituntun oleh nur sejati, Nur Muhammad, sehingga engkau bisa tahu bagaimana berdialog dan bersyahadat, sehingga engkau bisa mendengar kalamnya. Imam itu wakil dari baginda Nabi, karena baginda Nabi sudah meninggalkan dunia, maka sahabat menjadi imam. Sahabat meninggalkan dunia, maka tabi'in meninggalkan dunia, maka ulama ila amilin, mursyid, guru-guru. Anda sudah berhak menjadi imam, maka Anda sudah dibayatkan menjadi seorang mursyid di depan umat atau makmum di masjid itu. Oleh karena itu, maka hakikat seorang imam itu hati-hati. Ini bukan profesi jabatan yang kita menjadi riak dan bangga, senang-senang karena sombong, takabur, ujub. Saya diangkat menjadi imam ini, saya hebat ini. Allah karim, la haula wala quwwata illa billah. Jangan. Oleh karena itu maka hati-hati tanggung jawabmu terhadap penumpang di belakang itu nanti dipertanyakan oleh jiwa-jiwa umatmu, jiwa-jiwa makmum yang ada di belakang itu besok lusa nanti. Selama ini kita ikut kau di belakang, kau ruku kami ruku, kau sujud kami sujud, kau intidal kami intidal, kau takbir kami takbir, ternyata kami tidak pernah bertemu Allah Tuhan kami. Masya Allah. Dan selama hidup di bumi itu di masjid kita sholat, kemana kau bawa kami wahai fulan, wahai imam? Itu dipertanyakan, dikerubuti sama jiwa-jiwa makmum di belakang ini. Karena kesalahan bacaan pun menjadi tanggung jawab daripada seorang imam, bukan tanggung jawab daripada makmum di belakang. Itulah imam batin, itulah imam yang mengikat batin atau jiwa
jiwa pada saat kita takbir atau imam angkat takbiratul ula, maka jiwa dari makmum di belakang dia diikat. Imam ibarat seperti nahkoda kapal. Seluruh penumpang kapal itu adalah merupakan profesi dan keahlian seorang nahkoda. Oleh karena itu tidak gampang menjadi seorang imam. Insyaallah sahabat baginda Nabi Jabir radhiyallahu anhu bertanya, wahai Nabi, wahai Rasulullah, apakah ciptaan yang paling awal dari segala ciptaan ini sebelum tercipta apapun jua oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka Rasulullah menjawab, sesungguhnya yang pertama sekali diciptakan oleh Allah adalah nur Nabi Jabir. Itulah nur Muhammad. Dan ada juga beberapa riwayat dan hadis dari baginda Nabi yang diriwayatkan oleh para sahabat Nabi, diteruskan oleh ulama-ulama tasawuf, kisah tentang pertanyaan sejak kapan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi. Lalu datuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sering menjawab bahwa sejak Nabi Adam masih berada di antara ruh dan jasmaninya tercipta. Jadi masih berada di antara ruh dan jasad daripada Adam itu tercipta. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah menjadi nabi. Maka secara logik, rasionalisasi, tentunya orang menganggap dan semua kita manusia dewasa yang berakal sehat akan faham bahwa yang dimaksudkan bukan jasad daripada baginda Nabi, tetapi nur daripada baginda Nabi yang bernama Nur Muhammad. Oleh karena itu manusia pertama ini belum diciptakan, Nur Muhammad sudah ada. Sehingga baginda Nabi menjawab bahwa aku ada menjadi nabi pada saat Adam masih berada di posisi antara ruh dan jasadnya tercipta. Jadi masih dalam proses planning dan perencanaan terciptanya Adam, ruh Muhammad sudah ada. Nah, ruh Muhammad itu Nur Muhammad. InsyaAllah Nur Muhammad dan Nur Allah itu adalah satu. Pemilik sifat dengan sifat tidak terbedakan seperti kristal di dalam air yang bening. Nur Muhammad itu di dalam Nur Allah itu di dalam Nur Muhammad. Bagi pejalan-pejalan spiritual seperti kita, janganlah kita terpengaruh jiwanya tidak melakukan perjalanan jauh atau bermi'raj untuk melanglang buana, bertemu dan tembus dimensi gaib menuju kehadirat Zat yang Maha Kuasa, Zat yang menciptakan kita, sehingga dia bisa membuktikan kebenaran hakiki dan kebenaran syariat. Ingat baik-baik anandaku, syariat memegang zahirnya, sementara pejalan spiritual atau tasawuf atau ahli sufi dia memegang dua-duanya, yang mengandung syariat, yang juga yang mengandung hakiki, yang tersurat juga yang tersirat. Lebih banyak yang tersirat, lebih banyak penglihatan pandangan dengan mata hakiki, mata batin, pendengaran batin, perjalanan batin. Lebih banyak dengan jiwa yang sejati yang berjalan bertemu dengan hakiki sejati. Adanya Nur Muhammad, adanya jasmani Muhammad. Karena itu maka sebelum terciptanya luh, sebelum terciptanya pena, sebelum terciptanya kalam, sebelum terciptanya mahfuz, sudah tercipta duluan Nur Muhammad. Di dalam Nur Muhammad itu adanya pena, adanya kalam, adanya